Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Aku banyak banget ingkar janji karena janji mau buat video, tapi ternyata hari ini baru terrealisasi, dan itu pun bukan sesuatu video yang mungkin kalian tunggu-tunggu atau gimana. Tapi memang jujur semenjak aku menghilang waktu itu beberapa bulan yang lalu, karena aku terinfeksi COVID-19, dan terinfeksi COVID-19-nya itu agak-agak baru-baru. Jadi karena aku itu kerjanya jadi dari beratus-ratus orang di puskesmas itu, aku termasuk salah satu yang paling duluan kena COVID, dan itu lumayan banget bikin down. Dan waktu itu stigmanya juga masih berat banget ya tentang COVID itu. Jadi waktu itu aku pun isolasi lama banget, itu hampir 2 bulan kalau nggak salah, karena aku berapa kali ya swab, banyak banget deh swab berapa kali entahlah, dan itu positif terus. Itu jujur bikin tambah terguncang ya hatinya, karena teman-teman tahu sendiri, menjalani hidup berdampingan dengan penyakit-penyakit kewanitaan seperti endometriosis, adenomiosis, dan lain-lain aja, itu udah berat banget, udah lumayan berat. Ditambah kemarin itu awal-awal kena COVID itu memang stigmanya itu masih berat. Jangankan dari teman-teman yang awam, yang sesama teman sejawat aja itu lumayan masih gimana lah gitu, kurang enak gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk ya udah dulu gitu YouTube-nya. Nah, hari ini sebenarnya nggak banyak yang mau aku bagi, karena memang aku pun belum ke rumah sakit lagi. Jadi kurang lebih mungkin hampir setahun ya aku nggak ke rumah sakit, karena kan pandemi ini dulu di Indonesia kurang lebih Maret ya, dan aku itu terakhir ke rumah sakit juga kayaknya Maretan. Setelah inseminasi itu aku udah nggak pernah lagi, kegagalan inseminasi yang kemarin kontrol, dan itu abis itu udah nggak pernah kesana lagi gitu kan. Cuma aku bikin video ini mungkin ingin saling menguatkan. Jadi memang punya endometriosis, walaupun endometriosis aku sampai terakhir kali aku cek itu memang dinyatakan udah nggak ada endometriosisnya, cuma ada adenomiosis. Hanya saja kalau untuk nyeri haid itu masih banget, dan perlengkatannya juga masih. Jadi itu kan lumayan berat juga ya. Pasti mungkin ada sebagian yang nonton ini ngerasa lebay banget gitu, tapi aku yakin kalau teman-teman yang mengalami dan merasakan ini udah bertahun-tahun, aku yakin bagi teman-teman pun ini tuh nggak mudah. Karena memang kenyataannya terkadang perasaan yang untuk teman-teman yang ngerasa mungkin aku lebay banget atau gimana, teman-teman boleh skip, karena di sini jujur lebih ke kayak curhatan perasaan aku aja sih gitu kan. Apa yang aku rasain, terkadang mungkin memang ada sebagian teman-teman yang jiwanya lebih kuat gitu kan. Jadi, dan jujur aku bingung kadang ya sama yang ada di komentar-komentar YouTube ini. Mungkin kan yang nonton YouTube ini tuh sesama penderita endometriosis ya. Yang baik ada banyak, tapi yang komennya nyinyir banget pun ada gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan memang teman-teman nggak pas sama aku, nggak suka sama cara aku bawain videonya, teman-teman boleh banget skip, dan mungkin teman-teman cari yang nyaman sama teman-teman, yang enak untuk dilihat oleh teman-teman gitu. Karena di sini bener-bener ini tuh kayak ya cerita hidup aku aja sih, aku mengalir aja untuk bercerita gitu kan. Walaupun cerita pun
iya memang cerita pun nggak mudah gitu loh sebenarnya. Apalagi saat aku baca, kok masih tega gitu, ada yang sesama penderita endometriosis tapi kok ngomongnya kasar banget gitu. Kok bisa sih gitu teman-teman? Kalau memang nggak suka mah ya skip aja. Jadi ini tuh tahun ke-7 aku hidup berdampingan dengan endometriosis dan adenomiosis. Hari ini aku lagi haid, tapi memang hari ini haidnya udah nggak sakit. Jadi aku memang dari awal haid, mau sakit nggak sakit, biasanya aku udah prepare pakai ketoprofen gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang mengganggu aktivitas, biasanya aku sudah siap sedia dengan ketoprofen. Segitu dulu videonya, mungkin videonya kurang berbobot. Dadah, assalamualaikum.